Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam pintar, dan salam sehat untuk peserta didik kelas 5 yang sedang melaksanakan pembelajaran dari rumah. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai pembelajaran 4, subtema 2, tema 1, kelas 5. Yang pertama yaitu tentang ketampakan alam Indonesia, dan yang kedua iklim di Indonesia. Ketampakan alam Indonesia, pengertiannya, ketampakan alam adalah sebuah bentang alam yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia. Ya, jadi ketampakan alam itu bukan buatan manusia, tetapi buatan Tuhan Yang Maha Esa atau buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dan penjelasan ketampakan alam. 1. Pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling sambung menyambung dan mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Ya. Nah, jadi ini gambar gunung. Nah, gunung ini ya saling berkesinambungan, lah itu namanya pegunungan ya. Jadi pegunungan itu rangkaian gunung yang saling berkesinambungan yang tingginya lebih dari 500 meter. Kemudian contoh pegunungan di Indonesia ya adalah Pegunungan Dieng di Pulau Jawa, Bukit Barisan di Pulau Sumatera, dan Pegunungan Kapuas di Pulau Kalimantan. Danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas yang dikelilingi oleh daratan. Nah, ini gambar danau ya. Jadi ini ada genangan air ya yang sangat luas, kemudian di sekelilingnya ini dikelilingi oleh daratan. Nah, itu namanya danau. Contoh danau di Indonesia itu ada Danau Toba di Sumatera Utara yang menjadi danau terluas di Indonesia, Danau Cermai di Kalimantan, dan Maninjau di Sumatera Barat. Sungai. Sungai adalah aliran air yang besar yang berada di wilayah daratan, mengalir dari hulu sungai di dataran tinggi dan bermuara di hilir sungai di dataran rendah. Nah, jadi ini sungai. Sungai itu air yang mengalir ya dari hulu ke hilir. Kemudian contoh sungai adalah Sungai Kapuas di Kalimantan yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, dan Sungai Ciliwung di Jakarta. 4. Dataran tinggi. Ya, dataran tinggi adalah dataran yang ketinggiannya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut dan cocok dijadikan sebagai lahan perkebunan. Ya, jadi ini dataran tinggi ya. Nah, wilayah dataran tinggi ini tingginya 600 meter di atas permukaan laut ya, dan di sini biasanya tanahnya itu sangat subur sehingga cocok untuk perkebunan. Contoh dataran tinggi ada dataran tinggi Priangan di Jawa Barat, dataran tinggi Brastagi di Sumatera Utara, dan dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah daratan yang ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, terletak di pesisir pantai ya. Nah, ini dataran rendah ya. Ini ketinggiannya 0 sampai 200 meter ya, dan kemudian letaknya di pesisir pantai ya. Kemudian contoh dataran rendah adalah dataran rendah di pantai utara Jawa Barat, dataran rendah pantai selatan di Kalimantan, dan dataran rendah pantai timur di Sumatera. Kemudian 6. Laut. Laut adalah kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan menjadi pulau dan benua. Nah, jadi ini ya laut. Laut itu kumpulan air asin yang sangat banyak ya. Kemudian laut ini memisahkan ya antara daratan dan lautan ya, sehingga membentuk suatu pulau dan benua. Laut yang sangat luas disebut samudera.
7. Pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daerah daratan dan lautan. Pantai ada yang berbentuk landai dan curam. Nah, ini pantai ya. Jadi pantai itu ya perbatasan antara daerah daratan dan lautan. Kemudian contoh pantai di Indonesia itu ada Pantai Kute di Bali, Pantai Kelayar di Jawa Timur. Kemudian teluk. Teluk adalah daerah bagian laut yang menjorok ke daratan. Ya, jadi ini ya daerah ya di sekitar laut yang menjorok ke daratan, itu namanya teluk. Kemudian contoh teluk itu di Indonesia ada Teluk Cendrawasih di Papua, Teluk Tomini di Kalimantan, dan Teluk Bone di Pulau Sulawesi. Kemudian materi yang kedua yaitu ketampakan alam buatan manusia. Ya, pengertiannya ketampakan alam buatan adalah sebuah ketampakan di permukaan bumi yang dibuat oleh manusia atau ada campur tangan manusia. Jadi kalau ketampakan alam buatan itu yang membuat itu manusia. Contohnya ketampakan buatan manusia adalah pelabuhan, jalan, kawasan industri, taman, dan bendungan. Kemudian iklim di Indonesia, pengertiannya iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Iklim di Indonesia beriklim tropis ya. Jadi di Indonesia itu beriklim tropis sehingga hanya ada 2 musim ya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kemudian ciri-ciri negara beriklim tropis yaitu yang pertama rata-rata suhunya 20 derajat Celcius. 2. Curah hujan cukup tinggi. Kemudian yang ketiga, sinar matahari sepanjang tahun atau selalu ada. Kemudian 3 jenis iklim yang mempengaruhi keadaan iklim di Indonesia. Yang pertama, iklim musim, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh angin musim yang dapat berubah-ubah setiap periode dalam waktu tertentu. Yang kedua, iklim laut, yaitu iklim yang terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan diapit oleh 2 samudra besar, ya, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Iklim laut menyebabkan penguapan air laut yang tinggi sehingga kelembapan dan curah hujan ikut tinggi. Jadi bagi di daerah yang mempunyai penguapan air laut yang tinggi, maka di daerah itu akan mempunyai curah hujan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, iklim panas, yaitu iklim yang terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Tunggu pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap rajin beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.